Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azzakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, meninggikan nama Allah dan sifat-sifatnya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita beribadah hanya kepada Allah. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan wasiat kepada para jamaah semuanya dan kepada diri saya pribadi untuk senantiasa kita menjaga nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya salah satu dari rukun keimanan yang telah kita yakini bersama dan yang merupakan pokok utama dari keimanan dari 6 rukun iman adalah beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada hari akhirat. Yang jika ada seorang tidak mengimani satu rukun keimanan ini, maka dia belum dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam banyak ayat dan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan kepada hari akhirat yang wajib bagi setiap orang yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah, maka wajib baginya untuk mengimani hari akhir. Dan salah satu bagian dari keimanan kepada hari akhir adalah mengimani hari berbangkit, yaumul ba'ats, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia dari kuburnya. Yang mana yaumul ba'ats ini diingkari oleh orang-orang kafir, sehingga bagi orang-orang yang beriman wajib bagi mereka untuk mengimani kebenaran yaumul ba'ats, hari berbangkit. Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan manusia yang telah hancur dimakan tanah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekufuran orang-orang kafir, pengingkaran mereka terhadap hari berbangkit ini di dalam beberapa ayatnya, dan banyak ayat yang menunjukkan tentang itu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu mengira bahwasanya mereka tidak dibangkitkan sama sekali. Katakan ya Muhammad kepada mereka, sekali-kali tidak, demi Allah, wa rabbi la tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. La tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan dahulunya semasa hidup kalian.
Yang demikian itu gampang, yasirun, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan dan menyempurnakan kembali manusia yang telah hancur dimakan tanah. Dalam surat Qaf, demikian juga Allah taala mengabarkan di sana pengingkaran orang-orang kafir. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Berkata orang-orang kafir tersebut, ini sesuatu yang aneh. Apakah jika kita sudah mati, aidza mitna wa kunna turaban, dan jasad-jasad kita sudah menjadi debu, sudah bersatu dengan tanah, apakah mungkin dibangkitkan kembali, hidup balik lagi seperti sedia kala, sempurna seperti ini? Ini suatu yang aneh. Ini suatu pengembalian yang ba'id, raj'un ba'id. Enggak mungkin ini terjadi, diingkari oleh mereka. Maka saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu pokok keimanan orang-orang yang beriman. Mereka mengimani tentang kebenaran hari berbangkit sebagaimana mereka mengimani adanya yaumul akhir. Salah satu bagian dari beriman kepada yaumul akhir adalah mengimani hari berbangkit tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa setiap orang dalam sepanjang hidupnya mengalami 2 hari berbangkit. Sebagaimana sepanjang hidup manusia, manusia mengalami 2 kali kuburan, dikubur jasadnya. Yang pertama, manusia dikubur di dalam perut ibunya. Yang kedua, manusia dikubur di dalam perut bumi. Kemudian dia dibangkitkan dari perut ibunya, dikeluarkan, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mudah bagi Allah akan melahirkan dia kembali, mengeluarkan dia kembali, membangkitkan dia kembali dari perut bumi. Akan dikembalikan, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala secara berdekatan di dalam surat Tariq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Setelah Allah taala menceritakan sebagian sebab-sebab penciptaan manusia, hendaknya manusia itu memperhatikan dari apa mereka diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Insan itu diciptakan dari air yang terpancar. Bainas sulbi wat taraib. Air yang keluar dari sulbinya laki-laki dan taraibnya wanita. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala langsung menggandengkan firman-Nya, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan lagi. Setelah manusia yang sudah dilahirkan tadi besar, kemudian dia mati lagi, dikubur lagi di dalam tanah, masuk ke dalam perut bumi, dan Allah Ta'ala mampu untuk membangkitkannya kembali. Dan banyak di sana ayat-ayat yang menyebutkan tentang hari berbangkit. Demikian juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan beliau dibandingkan yang lainnya, dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin dari anak keturunan Adam pada hari kiamat nanti. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Dan akulah nanti pada hari kiamat yang pertama kali keluar dibangkitkan dari kubur, aku yang pertama kali. Sebelum yang lainnya. Ini keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Akulah manusia pertama yang diberikan izin untuk memberikan syafaat dan yang diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari hadis tadi kebenaran tentang dibangkitkannya manusia pada hari kiamat nanti, pada hari berbangkit, yaumul ba'ts. Yang itu diingkari oleh orang-orang kafir.
Mereka menganggap ini suatu hal yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin jasad manusia yang sudah tertanam dan hancur, sudah menyatu dengan tanah, kemudian bisa dikembalikan? Padahal Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam banyak ayatnya bahwasanya Dia Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Alaisa biqadirin ala ayyuhyiyal mauta, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya, bukankah Allah Ta'ala Maha mampu untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati? Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kita mendapatkan 2 kali berbangkit, 2 kali dikeluarkan dari perut ibu kita, kemudian kita hidup di dunia, kemudian kita dikeluarkan kembali setelah melewati alam barzakh, dikeluarkan kembali dari kubur, dari perut bumi, kemudian dibangkitkan dan berada dalam kehidupan yaumil akhir, kehidupan yang tidak ada kesudahannya, imma fil jannah atau imma fil nar, di surga ataukah di neraka, abadi selamanya, tidak ada kesudahannya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah riwayat hadis juga yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal insani syai'un illa yabla." Tidak ada sesuatu pun dari jasad insan ini melainkan akan hancur. Sampai orang-orang yang akan menyaksikan hari kiamat nanti dihancurkannya seluruhnya. Maka tidak ada sesuatu pun dari insan ini melainkan akan yabla, hancur. Illa azman wahidan, kata Rasulullah, kecuali 1 ruas tulang tubuh yang tidak akan hancur, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia tulang ekor. Wa huwa ajbud dzanbi, kata beliau, yaitu bagian tulang ekornya setiap manusia. Minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, kata beliau. Dengan sebab ajbud dzanbi tadi dirangkai kembali, diurutkan kembali, diciptakan kembali manusia sebagaimana mulanya, seperti jasadnya di dunia pada hari kiamat nanti. Maka dari itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita semua menghadapi hari berbangkit nanti, maka persiapkanlah bekal-bekal terbaik agar tatkala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan baik pula, dalam keadaan mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innallaha ghafurur rahim, fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setiap hamba nanti akan dibangkitkan dengan kondisi kematiannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim, nanti mereka manusia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi niatnya. Karena bisa jadi ada orang-orang yang matinya di medan jihad tapi niatnya riya, maka berlaku hadis yang lain, yub'atsuna 'ala niyatihi. Ada orang-orang yang matinya di tempat maksiat tapi dia ingin ingkarul munkar, namun dia mati di tempat maksiat itu, maka yub'atsuna 'ala niyatihi. Intinya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Berhati-hatilah kita di dalam menjalani kehidupan ini, terutama dari urusan-urusan yang sifatnya sir, rahasia antara kita dan Allah, dari niat-niat kita. Ini penting untuk terus kita jaga dalam setiap amal kebaikan kita, karena itu merupakan tolak ukur yang paling utama ketika seorang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka, dan berusahalah untuk mendapatkan akhir hidup yang terbaik dengan melakukan amal-amal yang baik. Sehingga kita dapati bagaimana Nabi SAW menghormati orang yang meninggal ketika ihram. Beliau mengatakan dia tetap dikafani dengan kain ihramnya. Jangan kasih parfum, karena dia nanti dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, dalam keadaan menyebut-nyebut nama Allah. Demikian juga para syuhada, ketika mereka meninggal dunia di medan perang, jangan dimandikan, biarkan kuburkan dengan darah-darahnya. Dia akan dibangkitkan dengan kondisi seperti itu nanti. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi kematiannya. Maka berusahalah untuk mendapatkan amal-amal yang terbaik, karena kita tidak mengetahui di mana kita bertemu dengan ajal kita. Jika kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan ajal kita dalam keadaan kita melakukan amal kebaikan dan di atas niat yang baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.